Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan bersama saya, Iskandar Zulkarnain, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah perpajakan. Pajak penghasilan atau disebut juga PPH diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Nomor 17 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Adapun subjek pajaknya adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan seperti PT, perseroan kompetitor, yaitu CV, perseroan lainnya, dan masih banyak lainnya bisa dibaca di sini, dan bentuk usaha tetap yaitu BUT. Subjek pajak ada dibedakan menjadi dua, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Untuk lebih lanjutnya bisa dibaca lebih lanjut nanti di materi saya, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Untuk bentuk usaha tetapnya, di sini ada bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi maupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia. Untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan masih banyak lainnya. Mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri dimulai pada saat dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Bagi wajib pajak badan dalam negeri, dimulai pada saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut, dan berakhir pada saat warisan selesai dibagi. Wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT dimulai pada saat orang pribadi atau badan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT, berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri non-BUT dimulai pada saat orang pribadi atau badan menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, dan berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan. Di sini adalah tidak termasuk subjek pajak, yaitu badan perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ada juga organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bisa dilihat, dan ada juga pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Kemenku dengan syarat bisa dilihat lebih lanjut. Objek pajak baik itu penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak,
dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Nah, ada pula yang lain seperti hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk bisa dibaca nanti lebih dalam, dan penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Nah, bukan objek pajak ini adalah bantuan atau sumbangan, harta hibaan, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dividen atau bagian laba. Nah, ada iuran, penghasilan dari modal, bagian laba, bunga obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura. Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final, yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak dalam negeri atau BUT, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, penyusutan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, di sini juga termasuk BUT, biaya administrasi kantor pusat, maupun BUT penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu adalah untuk diri sendiri wajib pajak orang pribadi 54 juta rupiah. Tambahan untuk wajib kawin istri yaitu 4.500.000, ini dalam 1 tahun ya. Tambahan untuk seorang istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami seperti dimaksud pasal 8 ayat 1 yaitu 54 juta kalau digabung. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang untuk setiap keluarga itu 4.500.000 dan maksimal adalah 3.
Dan ini dimulai tahun pajak 2016. Oke, penghasilan kena pajak. PHKP WPOP norma penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak, sama dengan persentase norma perhitungan penghasilan neto dikali penghasilan bruto pekerjaan bebas tahun. PHKP WPOP pembukuan penghasilan neto dikurangi PTKP sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH. Penghasilan kena pajak PHKP wajib pajak badan pembukuan penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPH. Ini adalah penghasilan tidak kena pajak terbaru, di mana ini adalah TK0, dengan ini K0, ini K10, KI0. Ini ketika status PTKP gabungan suami istri. Wajib pajak orang pribadi PP 80/2010 mulai 1 Januari 2011. Nah, ini untuk PNS golongan 1 dan 2 penerima penghasilan ini tarif finalnya adalah 0%. Untuk PNS golongan 3 itu 5% dan golongan 4 itu adalah 15%. Nah, tarif tunggal PPh wajib pajak badan dan BUT. Nah, di sini di tahun 2009 itu 28%, 2010 itu 25%, 2020-2021 itu 22%, dan di 2022 ke atas itu menggunakan tarif tunggal 20%. Keringanan tarif itu diatur di pasal 31E, di mana wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dinaikkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Contoh, PT Yasgas dalam tahun 2020 dia peredaran brutonya 4,2 miliar dengan penghasilan kena pajaknya sebesar 500 juta. Maka penghitungan pajak penghasilan yang terhutang, seluruh penghasilan kena pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT tidak melebihi 4,8 miliar. Pajak penghasilan yang terhutang adalah 50% kali 22% dikali 500 juta. Nah, dari mana 22%? Yang ini, karena dia ditaruh di tahun 2020. Tapi kalau nanti dia ceritanya 2022-2023, berarti pakai tarif tunggal 20% Nah, itu dihitung totalnya berapa. Peredaran bruto PT JES dalam tahun pajak 2020 sebesar 35 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 3 miliar. Maka penghitungan pajak penghasilan yang terhutang, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu 4,8 miliar dibagi 35 miliar dikali 3 miliar sama dengan 411.428.571. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas adalah 3 miliar dikurang 411.428.057. Itu berapa hasilnya? Nah, nanti maaf keluar.
Nah, nanti pajak penghasilan berutang, nah di sini masukin lagi 50% kali 22% karena dia tahun 2020 tadi ya. Nah, dikali yang ini 411.428.571. Nah, didapatlah 45 juta sekian. Nah, 22% dikali yang ini 2, berapa miliar sama dengan berapa di sini, maka ditambahkan. Itulah jumlah PPh yang terhutang. Coba dicari ya. Untuk PPh 21, kita masuk di PPh 21. Ini adalah mekanisme potong dan pungut. Di mana pemotong atau withholder membayar, yang dipotong subjek pajak penerima penghasilan. Nah, ini membayar ini adalah objek pemotongan pasal 4 ayat 1 dan 2 dan bukan objek, yaitu pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Nah, kalau pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 itu kewajiban perpajakannya adalah potong pungut, setor, dan lapor. Nah, ini yang melakukannya adalah si pemberi hasil. Nah, bukti potongnya didapat di e-billing dan SPT massa. Oke. Nah, objek pemotong atau pemungutan PPh. Pemotongan PPh pasal 21 atau 26, pemungutan PPh pasal 22, pemotongan PPh pasal 23 atau 26, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini adalah dasar hukum pemotongan PPh pasal 21. Ini untuk undang-undang, ini untuk PP, ini untuk Permenku, dan ini per Dirjen. Bisa dibaca ya. Nah, pengertian PPh pasal 21/26, pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Penghasilan berupa gaji, uang pensiun, tunjangan, bonus THR, pembayaran lain dengan nama apapun, upah, honorer, komisi fee, uang hadir, hadiah, dan penghargaan. Nah, ini wajib pajak dalam negeri. Kalau ini pajak luar negeri, PPh pasal 26, dan untuk dalam negeri 21. Pemotong PPh pasal 21 ini pemotongnya adalah pemberi kerja untuk orang pribadi maupun badan termasuk BUT. Nah, ini adalah bendahara pemerintah pusat atau daerah, dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, penyelenggara jam sostek, BPJS Tenaga Kerja, penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan. Nah, di sini tidak wajib melakukan pemotongan PPh 21. Yang bukan pemotong yaitu kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan RI sebagai bukan subjek pajak, dan pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ataupun 26, penerima penghasilan kalau pegawai dia masuk di pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. Kalau bukan pegawai dia masuknya ke tenaga ahli, seniman, artis, pembawa acara, dan masih banyak lagi bisa dicek. Dan peserta kegiatan maupun penerima pesangon pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, di sini adalah penjelasan untuk pegawai tetapnya ya, bisa dibaca. Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ataupun 26. Tidak termasuk penerima penghasilan
yaitu pejabat perwakilan diplomatik, pejabat perwakilan organisasi internasional, WNI yang bekerja sebagai official badan internasional dari Berserikat Bangsa-Bangsa atau PBB, ataupun bukan WNI, tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatan di Indonesia, negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Nah, ini juga ya, bukan WNI. Atau tidak menjalankan usaha kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar sebagai official. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26, ini adapun penghasilannya yaitu diterima atau diperoleh secara teratur maupun secara tidak teratur, berupa upah harian, upah mingguan, upah bulanan, upah satuan, dan upah borongan, berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan atau tunjangan hari tua, dan pembayaran lain jenis, berupa honorarium, komisi fee, uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Oke. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, yaitu bisa dilihat di sini apa saja. Nah, penghitungan PPh pasal 21 ini dia dibedakan menjadi 4, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, penerima pensiun, bukan pegawai, dan peserta kegiatan seperti yang tadi di atas. Kalau pegawai, dia menerima gaji, tunjangan, dan terkait dengan gaji, tapi dikurangi dengan biaya jabatan dari penghasilan bruto dan iuran yang terikat dengan penghasilan tetap. Kalau untuk penerima pensiun, yaitu uang pensiun, bulanan, tunjangan, dikurangi biaya pensiun dan dari penghasilan bruto. Nah, di sini penghasilan turunnya adalah penghasilan neto. Penghasilan neto inilah baru dikurangin penghasilan tidak kena pajak. Setelah penghasilan tidak kena pajak inilah masuk ke penghasilan kena pajak yang diatur di tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi. Oke, nah di sini adalah untuk penghasilan tidak kena pajaknya, ya, PTKP-nya itu TK yang tadi di atas juga. Ini saya ulang lagi untuk lebih memahami. Nah, untuk PTKP karyawati ini dibedakan, ada status kawin, suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan, dan status tidak kawin. Nah, ini beda-beda juga. Kalau hanya untuk diri sendiri, maka dia mendapatkan PTKP 54 juta. Tapi kalau misalnya statusnya kawin, suami tidak menerima memperoleh penghasilan, berarti untuk diri sendiri status kawin tanggungan maksimal 3 orang. Tapi kalau status tidak kawin, berarti untuk diri sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Syaratnya menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima memperoleh penghasilan. Ya, nah di sini adalah tarif untuk wajib pajak orang pribadi pasal 17 ayat 1 Undang-Undang nomor 36/2008 yang diperbarukan. Nah, ini adalah pembaruannya sekarang itu sampai dengan 5 miliar itu dikenakan tarif pajak 35%. Adapun penghitungan PPh pasal 21-nya, baik pegawai tetap, menerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, dan menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Ini adalah perhitungan setiap masanya. Perkiraan atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun, penghasilan teratur dan tidak teratur, itu juga kena, dikurangi oleh biaya jabatan maupun penghasilan lain.
penghasilan tetap, iuran yang terkait dengan penghasilan tetap, mohon maaf, dan dikurangi kalau misalnya tadi selain biaya jabatan ada biaya pensiun. Nah, penghasilan itu setelah dapat penghasilan itu dikurangi PTKP, dapat penghasilan kena pajaknya, barulah dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, dapat berapa itulah dalam 1 tahun, maka dibagi 12 untuk dapat bulanan. Nah, di sini untuk perhitungan masa pajak akhir bulan Desember, di sini PPh pasal 21 atas seluruh penghasilan kena pajak setahun atau bagian tahun pajak dikurangi. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa sebelumnya dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Ini adalah ilustrasi penghitungan PPh-OP yang terbaru. Jadi karena ini ada perubahan, tidak jadi sampai 50 juta tapi naik jadi ke 60 juta. Ini ada penghematan. Jadi contohnya adalah ini, kalau misalnya total PPh terutang untuk penghasilan 5 juta, oke lah sama 300.000. Tapi untuk yang 9 juta harusnya dia kena 3,1 juta, jadi cuman 2,7 juta per tahun. Nah, yang 10 juta juga begitu, jadi cuman kena 3,9 juta. Yang 15 juta dari 13,9 jadi 12,9 juta. Jadi selisih 1 juta. Penghitungan PPh pasal 21 tiap masa bulan. Nah, ini kita ambil contoh yang tadi yang kiri sama kayak yang ini penjelasan. Sama kayak ini penjelasan. Nah, yang kanan kita contoh. Contoh untuk gaji dan tunjangan bulan Januari, dia dapat, mohon maaf ini maksudnya 10 juta. Nah, 10 juta dikali 12, 120 juta. Dan ada tunjangan jabatan serta iuran pensiun. Contoh, nah inilah sebagai pengurangnya, maka total dalam setahunnya adalah 112.800. Nah, PTKP-nya contoh dia kawin dan punya tanggungan 1, berarti dia mendapat yang 63 juta. Nah, dari 63 juta ini dikurangin dari 112.800 dapat 49.800. 49.800 karena dia tidak di atas 60 juta, maka dia cuman kena 5% dari sini. Nah, berarti di sini dia dikali 5% sama dengan 2.490.000. Dibagi 12, maka didapat 207.500 PPh per bulannya. Nah, ini adalah penghitungan PPh pasal 21 masa pajak. Ini kalau penggunaan gross maupun gross up maupun net. Nah, di sini nanti bisa dilihat apa perbedaannya. Sedangkan ini adalah penghitungan PPh pasal 21 karyawan tetap. Ini bisa nanti dicek lebih dalam lagi buat kalian semua. Nah, ini adalah penghitungan PPh pasal 21 karyawan, yang dimana perbedaannya ini adalah gaji doang, dan ini adalah gaji dan THR. Ini di belakangnya adalah tetap 10 juta ya, jadi nolnya hilang 2. Dari sananya saya tarik memang nggak dapat. Nah, di sini jadi ada nanti selisih, yaitu 2 juta. Kalau ini 13 juta 160.200, kalau ini 31 juta 160.200. Nah, perbedaannya total pajak per bulannya itu 1.096, kalau ini 2.596. Pajak atas THR dalam kondisi tersebut adalah 1.500. Jadi gaji dan THR ini dimana THR-nya adalah 1.500 untuk pajaknya. Dasar perhitungan PPh pasal 21. Kewajiban pasal subjektif pegawai tetap wajib pajak dalam negeri. Itu sejak awal tahun dan setelah permulaan tahun pajak. Nah, ini ada perbedaannya.
mulai bekerja setelah bulan Januari termasuk pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lainnya. Jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun takwim. Tidak disetahunkan. Nah, tidak disetahunkan. Ini contohnya ya. Mulai bekerja dalam tahun berjalan. Penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Ini adalah contohnya. Nah, ini untuk penghitungan PPh pasal 21 harian, di mana atas penghasilan berupa upah harian. Nah, ini kalau yang tidak lebih dari 450 berarti tidak dipotong PPh pasal 21. Tapi ketika dia lebih dari 450.000 hariannya, maka itu dikurangi 450.000 nanti dipotong PPh 5%. Nah, ini sama juga nanti dikalikan dalam sebulan berapa totalnya, baru dikalikan setahun. Dikurangi PTKP harian sebenarnya. Nah, dikurangi PKP dan yang lainnya. Oke, nah ini adalah contoh penghitungan pegawai harian, tenaga harian lepas, dan penerimaan upah satuan borongan. Sentot adalah tenaga kerja dari tahun 2017 bulan Januari, bekerja 12 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Penghasilan PPh pasal 21 tentang upah sehari-hari dikurangi batas upah harian, tidak dilakukan pemotongan PPh. Penghasilan kena pajak sehari-hari. PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari yaitu 450.000. Nah, yang 450.000 ini sampai dengan hari ke-10 jumlah kumulatif yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Tapi ketika hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah sampai dengan hari ke-11 itu 4.950.000 nih, udah kena nih PTKP sebenarnya. Nah, 9 kali 54 juta dibagi 360. Jadi 1.350.000 nih PTKP-nya. Penghasilan kena pajaknya jadi 3.600.000. Nah, dari PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, 5% kali 3.600.000 yaitu 180.000. Maka PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 itu tidak ada, tapi PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 yaitu 180.000. Sehingga pada hari ke-11 upah bersih yang diterima Sentot sebesar 450.000 dikurang 180.000 yaitu 270.000. Berdasarkan per 31/2012 pasal 21 dalam hal penghasilan 450 per hari, jumlah 450.000 ini merupakan jumlah yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Pada hari kerja ke-12 jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upahnya tadi yang 180, tapi ini jadinya untuk wajib pajak sendiri tadi 24.300.000 dibagi 360. Nah, ini 360 hari. Penghasilan kena pajaknya adalah 132.500. PPh pasal 21 terutang 5% kali 132.500 sehingga didapat cuma 6.625. Sehingga pada hari ke-12 Sentot menerima upah besi sebesar 200.000 dikurang 625.000 adalah 193.375. Jika Sentot tidak memiliki NPWP maka dipotong PPh 20% lebih tinggi. Nah, penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa upah harian, mingguan, satuan borongan, dan uang saku harian dibayar bulanan dikurangi PTKP, PKP sebulan,
Nah, masuk ke PKP, disetahunkan dikali tarif PPh pasal 17. Nah, di sini jika wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 20% lebih tinggi. PPh setahun dan PPh sebulan. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas atau bukan karyawan atau pegawai itu bisa dilihat di sini apa saja, dan menerima penghasilan berupa biasanya disebutnya honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dasar mengenakan satu pemotongan PPh di pasal 21 adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto. Dipotong PPh pasal 21 dengan tarif pasal 17 dari dasar pengenaan pemotongan PPh pasal 21. Nah, ini adalah jika wajib pajak tidak ada NPWP, tarifnya jadi 20% lebih tinggi. Ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, ini adalah imbalan kepada bukan pegawai yang tidak memiliki NPWP, dibayarkan tidak berkesinambungan. Nah, bukan pegawai apa saja di sini bisa dilihat. Dan begitu juga ini adalah contoh penghitungan PPh pasal 21 lainnya. Nanti bisa dibaca. Nah, di sini adalah ketentuan lain untuk bukan pegawai. Nah, ketentuan lainnya bisa dilihat di sini ada perbedaannya apa saja. Dan ketentuan lain pemotong PPh pasal 21, baik pegawai maupun pejabat negara, PNS dan lainnya. Ketentuan tarif dan kredit pajak. Nah, di sini penghasilan diterima baik pegawai tetap maupun bukan pegawai. Ya, itu dua-duanya diatur dan di pasal 21 tarifnya 20% lebih tinggi. Nah, di sini dia bisa dilihat alurnya kemana. Nah, orang pribadi status wajib pajak luar negeri, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan dipotong PPh pasal 26, tarif 20% atau berdasarkan P3B dari penghasilan bruto. Bersifat final jika berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri, tidak final. Penghasilan yang diterima dalam mata uang asing, nah ini berdasarkan kurs yang ditentukan Menteri Keuangan secara berkala tiap minggu. Kewajiban pemotong PPh pasal 21 bisa dilihat, ini adalah kewajibannya. Nah, ini adalah kelanjutan dari kewajiban penerimanya. Adapun tata cara penyetoran PPh pasal 21 ataupun 26 adalah seperti ini. Tidak ditanggung pemerintah maupun ditanggung pemerintah, tidak ada penyetoran. Tapi kalau tidak ditanggung berarti dengan SSP ke Bank Persepsi atau kantor pos giro. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Bila jatuh tempo pada hari libur, penyetoran pada hari kerja berikutnya. Oke, ini adalah tata cara pelaporan PPh pasal 21 atau 26. Bisa dilihat lebih lanjut nanti alurnya ya. Ini sudah jelas. Dan di sini adalah tata cara pelaporan PPh pasal 21 sampai 26 bagi wajib pajak badan yang mempunyai beberapa cabang. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.